Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mengajak kita untuk melihat awal mula pohon Natal dan mengapa pohon Natal itu identik dengan pohon cemara. Saudara-saudari, salah satu ciri khas dari perayaan Natal adalah pemasangan pohon Natal yang umumnya berasal dari pohon cemara. Seperti yang kita ketahui bahwa umat Kristiani biasa menggunakan pohon cemara berwarna hijau sebagai penggambaran pohon Natal. Pohon ini akan dihiasi dengan berbagai ornamen Natal dan lampu kerlap-kerlip yang membuatnya tampak lebih indah dan bercahaya. Ukuran pohon Natal juga beraneka ragam, mulai dari yang paling besar hingga ke yang paling kecil. Pohon Natal juga bisa dipasang di dalam rumah. Saudara-saudari, jauh sebelum agama Kristen menyebar, tumbuhan serta pepohonan yang bisa tetap hijau sepanjang masa memiliki arti khusus bagi manusia di musim dingin. Sama halnya seperti orang-orang zaman sekarang, menghias rumah mereka dengan pohon cemara atau sejenisnya sebagai simbol perayaan Natal. Di banyak negara, pepohonan dipercaya dapat menjauhkan penyihir, hantu, roh jahat, ataupun penyakit. Oleh sebab itu, banyak orang percaya dengan memasang berbagai pohon di kediaman mereka dapat menangkal kejahatan. Saudara-saudari, pada zaman dulu orang Mesir kuno menyembah dewa Ra. Dewa Ra dipercaya berkepala elang dan mengenakan matahari sebagai piringan yang menyala di mahkotanya. Konon, Dewa Ra pernah mengalami sakit yang cukup parah. Namun, perlahan-lahan kondisinya mulai pulih. Sebagai bentuk ucapan syukur, orang-orang Mesir kuno pun memenuhi rumah mereka dengan berbagai daun palem hijau yang melambangkan kemenangan atas kematian. Sementara itu saudara-saudari, orang Romawi menyembah dewa Saturnus sebagai dewa pertanian. Pada masa itu, bangsa Romawi tahu bahwa titik balik matahari memiliki arti penting bagi mereka, yakni pertanian dan kebun segera menjadi hijau dan berbuah segar. Untuk mensyukuri peristiwa itu, orang Romawi mendekorasi rumah dan kuil mereka dengan menggunakan dahan cemara. Lebih lanjut saudara-saudari, di Eropa Utara, para pendeta Celtic kuno juga menghiasi kuil mereka dengan menggunakan dahan cemara sebagai simbol kehidupan abadi. Didorong dari kisah-kisah tersebut, maka pohon cemara dianggap sebagai lambang kehidupan abadi. Saudara-saudari, atas kisah-kisah ini maka menjadi jelas bagi kita bahwa mengapa pohon cemara digunakan juga sebagai pohon Natal. Pohon ini daunnya tetap hijau walaupun pada saat musim gugur. Berbanding terbalik dengan pohon-pohon lain yang pada saat musim gugur semua daunnya pun ikut gugur. Ini disejajarkan dengan kasih Tuhan yang tidak berkesudahan. Damai yang dibawa oleh bayi Yesus dalam palungan hina tidak berhenti pada waktu itu, tetapi akan tetap ada untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, pohon Natal pertama kali muncul di Jerman Barat pada abad ke-16. Saat itu, orang Kristen membawa pohon ke rumah mereka dan menghiasinya dengan roti jahe,
kacang, dan juga apel. Pada abad ke-17, hiasan pohon Natal semakin beragam dengan tambahan hiasan daun emas di atasnya dan dekorasi kertas dengan lilin. Pohon Natal juga mulai digunakan di festival dan istana kerajaan besar. Kebiasaan tersebut menjadi populer di kalangan bangsawan dan menyebar di istana kerajaan di seluruh Eropa pada awal abad ke-19. Saat orang Jerman berimigrasi ke belahan dunia lain, tradisi ini juga menyebar ke seluruh dunia. Dikutip dari situs Britannica, Ratu Victoria dan Pangeran Albert dari Inggris mempopulerkan pohon Natal pada tahun 1840-an dan 1850-an. Sejak saat itu, setiap rumah orang-orang Inggris memiliki pohon Natal yang dihiasi dengan dekorasi, lilin, dan juga permen. Pada tahun 1846, terbitlah sketsa Ratu Victoria dan Pangeran Albert. Dalam sketsa tersebut, Ratu Victoria dan Pangeran Albert berdiri bersama anak-anak mereka di sekitar pohon Natal. Tidak seperti keluarga kerajaan sebelumnya, Ratu Victoria sangat populer di kalangan rakyatnya. Dan apa yang dilakukan di istana segera menjadi tren. Kemudian, tren pohon Natal tidak hanya berlaku di Inggris, tetapi juga menyebar ke masyarakat Amerika Pantai Timur. Saudara-saudari, pada tahun 1830-an, orang-orang Jerman yang tinggal di Amerika Serikat mulai memperkenalkan pohon Natal. Namun, hingga tahun 1840-an, pohon Natal dipandang sebagai simbol pagan dan tidak diterima oleh kebanyakan orang Amerika. Tetapi, semenjak populer di Inggris, orang Amerika mulai mengadopsi pohon Natal sebagai bagian penting dalam perayaan Natal. Berbagai ornamen Natal berdatangan dari Jerman, dan popularitas pohon Natal meningkat di sekitar Amerika Serikat. Saudara-saudari, saat ini pohon Natal dapat menjadi simbol perdamaian yang dibawa oleh Yesus, yang harus dibangun kembali antara Tuhan dan manusia. Karena pohon ini selalu hijau, maka pohon ini merupakan simbol keabadian yang Yesus miliki dan akan Ia bawa kepada kita. Akulah hidup, barang siapa beriman kepadaku, walaupun mati, ia akan hidup. Pohon yang diterangi lampu-lampu kecil adalah simbol terang yang dibawa oleh Yesus ke dunia dengan kelahirannya. Dialah terang yang bersinar dalam kegelapan dan menerangi setiap manusia. Injil Yohanes bab 1 ayat 4 sampai dengan ayat 14. Demikianlah saudara-saudari sedikit ulasan atau informasi tentang awal mula pohon Natal dan mengapa pohon Natal itu identik dengan pohon cemara. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.